Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anak semuanya yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan yang kesekian kalinya di nuansa di rumah atau pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga wabah-wabah pandemi seperti ini dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik, anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, marilah kita awali pembelajaran pada siang kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan kalian keluarkan LKS kalian pada halaman 28. Pada pertemuan yang kemarin, di video yang kemarin, kita membahas tentang perilaku atau akhlak terpuji, yaitu antara lain adalah tentang pantang menyerah dan juga gemar membaca. Yang berikutnya itu adalah kita membahas tentang rendah hati. Apa sih yang dinamakan dengan rendah hati? Nah, dalam Lughatil Arabiyah yang dinamakan di dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab yang namanya rendah hati itu adalah tawadu. Tawadu itu mulai dari perkataan dan juga tingkah laku kita. Ini dinamakan dengan tawadu. Kemudian rendah hati dapat diartikan sebagai tingkah yang tidak angkuh atau yang tidak sombong. Artinya kita selalu dalam ya biasa-biasa aja begitu loh. Misalkan kalian ini ditakdirkan menjadi orang yang kaya, kalian harus memiliki sikap yang namanya adalah rendah hati. Jadi kalau sudah kaya, tidak boleh kalian ini seenaknya saja, gitu ya. Nah, biasanya kalau adab seorang santri ditunjukkan dengan cara tawaduknya kepada seorang kiainya atau kepada asatidnya atau kepada ustadznya, itu dengan cara itu kepalanya menunduk begini. Nah, ketika mbah yainya jalan atau ustadznya jalan, itu seorang santri itu biasanya begini. Kemudian setelah pergi baru diangkat kembali. Ini salah satu sikap tawaduknya. Tawaduk supaya apa? Mengharap keberkahan beliau. Karena orang yang memiliki ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang baru belajar. Begitu ya. Jadi poinnya di sini ketika kalian memiliki sikap rendah hati, itu tolong dipraktekkan. Ketemu dengan para asatid atau ketemu dengan para guru-guru yang ada di SD Islam Pesanggeran ini, ucapkanlah dengan salam. Kemudian kalian kalau bertanya, kalau bertemu di jalan, minimal kalian menggunakan bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa Jawa yang kasar lagi, ya. Menggunakan bahasa Indonesia yang halus itu tidak apa-apa. Tapi menggunakan bahasa menggunakan bahasa Jawa yang kasar, wah, ya ibaratnya dikiranya para dewan asatid ini tidak mengajarkan sebuah etika atau akhlak. Ini ya anak-anakku ya. Jadi yang namanya akhlak itu nomor satu. Maka kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika diutus Allah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka rimul akhlak. Nah, akhlak ini kuncinya nomor satu. Nah, sikap rendah hati di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37 yang bunyinya wala tamshi fil ardi maraha innaka lan
walam tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibalu tula. Artinya di sini, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ini tidak diperkenankan. Yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bisa apa? Kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa sempurna. Maka kita ini tidak diperkenankan untuk sombong. Begitu ya. Sombong itu sangat-sangat kita hindari. Itu sebuah penyakit hati yang terdalam artinya. Nah, adapun ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati, anak-anakku semuanya, kalian harus bisa memiliki yang namanya itu adalah sifat rendah hati. Yang pertama, itu adalah selalu menghargai pendapat orang lain. Ketika kalian ini dalam diskusi bersama, 6 orang atau 8 orang atau 4 orang, nah tolong dihargai. Dihargai teman yang sebangkunya atau teman sekelompoknya. Ojo ngoceh terus, jangan ya. Jadi ketika dia ini teman kamu ini memberikan pendapat, maka kita mendengar. Kalau baik kita gunakan, kalau jelek ya kita tidak usah gunakan. Nanti kalau kalian itu jelek malah digunakan, kan keliru malahan. Yang kedua, selalu bersikap jujur. Jujur, Ustaz Umar seringkali mempraktekkan jujurlah. Bahkan ketika Ustaz Umar mengadakan ulangan seputar pendidikan agama Islam, yang nomor 1 adalah kejujuran. Nah, begitu poinnya. Yang nomor 3, tidak pernah menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu bukan ya, tapi menyombongkan diri itu baik itu dari tutur katanya, baik tingkah lakunya, itu jangan. Mentang-mentang anak seorang kaya raya begitu, jangan sampai sombong. Pernah di TV itu ya, ada itu postingan, gue ini anak anggota dewan, anggota DPR begitu. Viral kan kejadian seperti itu. Alhasil ini anak Pak Presiden kita, Pak Jokowi nggak terima. Nah, kemudian dia capture, dia kirim juga, gue anak presiden, lo mau apa? Nah, katanya begitu. Jadi artinya nggak usah sombong-sombong lah, karena kita masih berada di dunia. Kalau di akhirat nanti sudah urusannya sudah berbeda. Kemudian tidak pernah menonjolkan kemampuannya. Apabila kalian ini diberi kelebihan oleh Allah, maka jangan sesekali kita menonjolkan ya. Wis pokoknya kita selalu tawadu, selalu rendah hati. Itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tidak pernah mengharapkan pujian dari orang lain. Misalkan kalian di sini, wah gue kok pinter, gue kok cerdas, gue kok ngene, ganteng ngene. Jangan. Artinya kalian ini harus mawas diri, harus rendah hati. Bergaullah dengan seorang yang memiliki kepribadian yang baik. Itu terhadap siapapun, apalagi yang lebih tua. Tolong toleransi beragama, toleransi dalam menjaga sikap kalian. Inilah yang poin utamanya. Karena sesuai dengan perintahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu diutus ke sini untuk menyempurnakan akhlaknya, untuk memperbaiki akhlaknya. Maka dengan adanya akhlak ini, Islam itu bisa tersalurkan ke seluruh mancanegara, ke seluruh ke dunia. Maka orang yang selain beragama Islam pun menghargai kita semuanya. Itu materi tentang rendah hati. Suatu saat kalau minggu depan kita masih ini, kita acaranya live ya. Jadi nanti Ustadz akan mengirimkan sebuah barcode-nya begitu atau password-nya begitu. Nanti kita live sesuai dengan pelajarannya, jam pelajaran yang ada di jadwalnya. Begitu anak-anakku semuanya, sehat selalu,
selalu jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Ustadz akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.